Tidak Rani. Yang berdiri di sini. Ini coba. Berdiri. Why is my berdiri so? Mulai ada. Why is my papa so simple? Kan berdiri kan? Berdiri. Malah di mana duduknya? Sini dong. Abang. Aku di sini. Oke, kita mulai ya. Shalom. Selamat malam. Dede udah ada tempat duduknya, nanti sampai ibadah gitu. Itu apa kursi? Dede. Nih, Dede, satu lagi. Dede duduk yang manis Dede, ya. Dede. Oh. Baik, puji Tuhan kita bisa ketemu ya malam hari ini nih mengakhiri hari terakhir di tahun 2021. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Opung. Opung juga boleh sehat, boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah tutup tahun. Siapa yang suka cita sepanjang 2021? Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, saya minta dengan hormat Bapak Bapak Willy untuk mimpin dalam doa pembuka. Gak apa-apa, Pak. Gantian. Ayo, atau diwakili dengan Mama Isi William. Ya, boleh. Berdiri. Mari kita berdoa. Yang berdiri. Ketawa banget deh. Kita berdoa katanya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna membuat kami merasa sukacita dan damai sejahtera, dan kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dipertemukan dengan rasa cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun di tengah pandemi ini kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Kami percaya di dalam firman-Mu Wahyu 6 ayat 6, supak gandum sedinar ketika jual sedinar, tetapi jangan kerusakan minyak dan anggurnya. Kami adalah barisan orang-orang percaya yang mempercayai semua firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan Yesus pasti akan menyertai kami dalam setiap keadaan apapun juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan memulai ibadah kami. Sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus Kristus, agar kami dapat menjalankan ibadah ini dengan penuh sukacita, ucapan syukur. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan boleh berjalan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Baik, saya undang semua boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri anak-anak, orang tua. Baik, kita angkat pujian kita sama-sama. Aku mau cinta Yesus selamanya. Opung kalau nggak kuat duduk aja ya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya.
tempat ini, di tempat orang tua kami yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya bukan karena kebetulan, kami rindu bersama-sama menutup tahun ini Tuhan dengan rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberi kami kehidupan, bahkan sampai hari ini Tuhan Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan, khususnya bagi mama kami, orang tua kami di tempat ini. Tuhan yang sudah memberi kekuatan dan kesehatan, bahkan meluputkan dari segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada kesembuhan, ada kelepasan yang Tuhan akan berikan kepada kami semua. Terlebih keselamatan yang daripada Tuhan itu boleh ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kau mengurapi setiap kami, Kau memenuhi ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan satu bentuk kuasa yang lain yang boleh mencuri sukacita, damai sejahtera kami di tempat ini. Segala kuasa-kuasa roh iblis setan, penghulu di udara, segala kuasa-kuasa niat-niat orang jahat, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan segala dosa-dosa turun-temurun atas orang tua kami, atas nenek moyang kami, semua yang coba mengganggu, mengikuti kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus membungkus tempat ini, membungkus kami semua. Darah Yesus menyucikan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Baik, kalau yang masih kuat berdiri kita akan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Opung masih kuat? Kuat.
Dia yang lahir pagi tadi. Sama saya berdiri aja situ dulu. Yuk. Mau bantuin yuk. Ayo, sayang yuk. Berdiri aja Yela. Udah biarin. Enggak apa-apa, enggak ditanya, enggak apa-apa. Koko aja dulu. Enggak ditanya. Yuk. Oh, ditanya. Kalau malu. Ayo diri kita nyanyi sama-sama yuk. Nyanyi yuk. Ayo. Saya duduk lagi. Terima kasih. Tuhan juga nggak apa-apa, ucapan syukur. Ayo Gip, yuk. Sini. Ayo berdiri aja. Ayo. Terima kasih Tuhan ya Bang. Lagunya ragu-ragu sama. Sama. Terima kasih ya. Ayo. Ayo. Diri aja. Oma kamu kan nggak kelihatan juga pakai masker. Ayo. Cucu. Ayo Bang. Yang merasa cucu berarti kalau nggak merasa anak. Ya, terima kasih Tuhan aja kan. Kita tepuk tangan nggak? Boleh, opung mau tepuk tangan. Satu. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang beralami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Ada lagi, silakan duduk. Ada lagi yang mau bersaksi? Ya, nggak ada yang mau bersaksi lagi. Cancan nggak? Mau bersaksi nggak? Abang Eno nggak bersaksi? Ya. Ada lagi yang mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong sepanjang masa-masa COVID, bebas semua sehat ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita Untuk menerima. ya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik.
bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Sungguh hidup kami ada karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang masih mengizinkan kami ada di muka bumi ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Kami percaya kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini juga di rumah orang tua kami. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan berfirman, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Tuhan mau menaruh belas kasihan. Tuhan bermurah hati kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Terima kasih Bapa, kamilah orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Kamilah orang yang menerima kemurahan hati Tuhan, sehingga kami ada pada penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih, sebelum kami mengakhiri tahun ini Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus menikmati kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, kuasai kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa roh orang-orang kuat turun-temurun yang coba-coba mengganggu kami. Segala kuasa-kuasa najis yang coba mengganggu hati dan pikiran kami, semuanya itu kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau tidak punya hak Engkau di tempat ini.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Orang percaya berkata, Amin. Tuhan shalom. Wow, satu kehormatan ini ya, menyampaikan firman Tuhan di depan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ya. Ya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sama Tuhan bisa berkumpul itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, opung kita ya. Bapak Ibu Saudaraku lah ya. Biar agak resmi sedikit ya. Benar ya Bang ya? Iya. Ya, gitulah ya. Sama-sama. Ya. Apa namanya? Enggak semuanya orang bisa berkumpul loh. Amin. Tapi kita dikasih Tuhan kesempatan berkumpul. Aduh, luar biasa. Ya, itu sebabnya itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena begini, ini baru saksi dulu sedikit ya tentang kebaikan Tuhan. Awal tahun kemarin tidak bisa berkumpul kayak gini. Akhir tahun kemarin dan awal tahun tidak bisa berkumpul walaupun di satu kota yang sama, ya kan? Tidak bisa berkumpul. Kenapa? Karena COVID merajalela waktu itu. Akhir tahun lalu, tahun 2020 itu sampai awal, sampai pertengahan. Aduh, itu kalau ada orang batuk di pinggir jalan atau di mana-mana atau di sekitar kita, langsung curiga. Langsung kita menjauh, ya benar nggak? Tarik ingus saja orang, udah gitu. Atau batuk kering atau gimana? Itu batuk kering itu lebih parah lagi. Katanya itu satu gereja bisa berhamburan itu. Nah, akhir tahun kemarin tidak bisa berkumpul, tidak bisa berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena semuanya sedang masa isolasi. Ada yang isoman, isolasi mandiri, ada yang isolasi di rumah sakit, ada yang di asrama haji, semua tempat penuh. Ya. Tidak bisa berkumpul. Kami pun ternyata kena COVID juga. Sebenarnya ada satu rumah itu kami kena itu di akhir tahun 2020. Ya. Tapi Mama Henok ini agak kuat orangnya. Kalau saya bilang waktu tanggal 6 itu sebelum tanggal 1 Desember itu saya udah aduh Mah. Saya bilang begitu sakit rasanya di sini saya, di dada saya ini. Saya kira cuma demam biasa, kan biasanya demam-demam ngilu-ngilu ya Bang ya. Kayak masuk angin itu ngilu-ngilu tulang kita, biasa sepertinya kan. Tapi waktu saya batuk, kok ada bercak ini saya pikir. Saya rasanya nggak makan coklat, nggak makan apa. Waktu saya batuk, ada keluar darah sedikit. Wah, ada di dahak itu kan batuk kering ya. Kok ada keluar darah sedikit ya, aduh saya pikir apa tenggorokan saya ini sakit atau apa? Saya gini-gini kan nggak sakit tenggorokan saya. Waduh, saya bilang lagi istri saya, ya nggak apa-apa aja itu Pak katanya. Saya berpikir apa maksudnya ini nggak apa-apa? Saya pikir gitu. Saya bilang udahlah diisolasi aja lah kumah, gak usah katanya. Tapi kami menyerahkan diri kepada rumah sakit sebenarnya screening itu Bang, apa namanya petugas COVID itu yang di rumah sakit. Tapi ditolaknya, Bapak itu nggak apa-apa aja itu katanya. Sugesti aja itu. Tapi saya ini di sini saya aja sudah bengkak Bu, saya bilang. Kami menyerahkan diri, kami bertiga, Henok, saya, Mama Henok, untuk menyerahkan diri di PCR waktu itu. Karena PCR itu kan barang langka. Oh ini ya, kamu ya. Karena saking banyaknya juga orang dan petugas ini saya rasa juga agak takut juga. Capek. Iya. Kami bertiga disuruh pulang. 2 kali kami melalui telepon, melalui apa. Iya, karena di gereja udah banyak orang kena. Iya kan di situ dulu booming itu. Gereja Barigas, masuk berita CNN, klaster di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nah itu. Jadi apa namanya? Yang lain kena, termasuk bapak dan mama kena. Akhirnya masuk ke rumah sakit, isolasi mereka, berpisah-pisah lah kami semua. Jemaat ini kan ada yang berpisah antara orang tua dengan anak, sudah nggak tahu di mana-mana. Ada yang isolasi di sana, ada yang isolasi di sini. Aduh, pokoknya waktu itu akhir tahun 2020 sangat mencekam bagi kami. Sangat menyedihkan dan sangat mencekam. Karena itu COVID-nya ya belum turunan, belum bermutasi.
Kalau yang waktu bulan Juni itu, Juni, Agustus sampai September, ya kan? Sampai September awal itu, Agustus lah ya. Parah-parahnya itu kan udah turunan mutasinya Delta ya. Ya udah. COVID-19 sudah Deltanya. Omikron. Nah, tapi itulah sangat mencekam, sangat maut itu sepertinya di depan mata benar. Nah itu, ngeri lah pokoknya waktu itu. Tapi apa ya? Ada penghiburan yang Tuhan berikan. Mama Enok juga udah sak napas juga. Aduh, sak napas aku pak katanya. Ya tenang aja, napasnya pelan-pelan aja. Mak. Gimana pelan-pelan? Aku nih sak napas katanya. Ya kan? Si Henok udah nggak mencium, Nggak dapat nafas gitu. sudah nggak mencium. Ya kan si Yela juga. Sakit hidung. Tapi yang bersyukurnya kami selera makan tetap ada. Puji Tuhan. Nah itu selera makan tetap ada, jadi Yang tercover semuanya oleh Tuhan. Jadi ternyata akhirnya kita bersyukur juga kenapa kita kena. Rupanya beberapa bulan kemudian itu berkecamuk lagi COVID. Waduh, di Palangkaraya itu hampir setiap jam. Katanya ke kuburan. sampai capek ngubur doang di Kasihan. orang. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur bahwa kita ada itu bukan karena kekuatan kita. Nah, itulah yang harus kita percayai, bahwa kita ada dalam pemandangan Tuhan, dalam hatinya Tuhan. Tuhan nggak mau kita begitu saja lewat. Walaupun memang banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen banyak juga yang lewat banyak. Tapi kita nggak tahu semuanya rahasia Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan semuanya itu tidak bisa kita tolak. Kenapa? Karena hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Ya kan? Akulah yang memberikan nyawa, kata Tuhan. Akulah yang memberikan kehidupan. Nah, pada satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita ke hadapan Tuhan. Nah, itulah yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita persiapkan. Kita bukan karena muda atau tuanya, bukan. Semuanya begitu cepat berlalu sepertinya teman-teman kita. Ada teman kita, teman juga konsultan. Udah negatif. Tiba-tiba sesak napas saja. Langsung lewat lagi. Padahal dia udah sembuh, udah negatif. Serangan kedua ya berarti. Iya, nggak ngerti. Tapi itulah kejadiannya. Semua kehidupan kita, napas hidup kita ini memang kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami semakin mengerti bahwa setiap jam, setiap nafas itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu makanya manusia, kata Tuhan, tidak bisa memegahkan, tidak seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena nafas hidup kita Tuhan yang memberikan. Saya melihat semuanya itu, ada orang kaya di sana, punya hotel, punya rumah sakit bersalin. Mati juga. Meninggal Pak Martin Luther namanya. Iya kan? Bahkan dia orang kaya tidak bisa dikumpulin keluarga-keluarganya. Langsung ditanam begitu saja. Tetapi puji Tuhan, jemaat Tuhan di sana satu pun tidak ada yang bertumbangan. Tidak ada yang, walaupun ada COVID ini kan ya Bang ya? Bukan COVID-nya itu yang paling berbahaya sebenarnya, tapi Iya, sakit bawaan. bawaannya itu. Apalagi kalau yang punya asma, jantung, gula, waduh. Tetapi yang kita lihat jemaat di sana itu ada yang seperti itu tidak lewat juga. Nah, itulah kita bersyukur bahwa ternyata benar bahwa hidup kita ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Semua makhluk, semuanya, semua firman Tuhan bilang tidak ada satupun makhluk yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya kelihatan di mata Tuhan. Itulah sebabnya kalau Tuhan masih percayakan kita nafas, itu berarti kita harus melayani Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Nah, kita pun berkumpul di tempat ini, di rumah Inang, di tempat orang tua kita, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan berkata Yohanes 3, ini sering kita dengar. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan orang-orang yang ada di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tahu siapa manusia ini, Dia butuh kasih. Iya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus turun. Allah harus menjadi manusia. Allah harus menjadi manusia supaya apa? Supaya kita nggak binasa. Dia tahu kita ini berdosa. Kita tidak bisa menebus dosa kita dengan menyembelih korban, sapi, kambing, lembu. Kita tidak bisa menghapus dosa kita. Manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri, lepas dari dosanya sendiri. Tidak. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Firman Tuhan bilang Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Ya kan? Firman Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan beribadah kepada Dia. Jangan menyembah patung yang menyerupai apapun di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Jangan menyembah, jangan beribadah kepadanya, sebab aku adalah Allah yang cemburu. Aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat. Itu sebabnya manusia nggak bisa lepas dari dosanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus turun. Karena kita berdosa bukan karena dosa kita sendiri saja. Kita sudah berdosa karena dosa orang tua kita turun kepada kita. Dosa kakek nenek kita turun kepada kita. Dosa nenek moyang kita, apa namanya orang Batak itu, orang Popongnya. Dosa, ya itulah datuknya kalau apa namanya itu, turun ke atas kita. Kenapa? Karena demikianlah firman Tuhan. Itu sebabnya kita sudah lahir dalam keadaan dosa. Seperti Raja Daud mengatakan, dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Di dalam dosa aku diperanakan. Kenapa? Karena itulah sebabnya Tuhan harus turun. Menjadi manusia, menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Tuhan harus turun. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari kutuk. Supaya kita terlepas dari kebinasaan yang kekal. Itulah sebabnya dia katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita ini. Supaya kalau kita percaya kepada Dia, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak binasa. Kenapa kita binasa? Karena kita memang sudah berdosa. Firman Tuhan bilang apa? Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itulah sebabnya Tuhan harus turun. Itulah namanya Natal. Itulah namanya firman yang menjadi manusia. Bayangkan, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan kita, memberikan kita napas hidup. Tapi Dia harus turun menjadi manusia. Menjadi sama dengan ciptaannya. Dia datang bukan sebagai raja. Dia datang sebagai bayi. Tahu nggak bayi itu bagaimana? Dia harus digendong. Maaf kata kalau buang air besar harus dicebokin. Harus disuapin. Coba raja di atas segala raja harus melakukan seperti itu. Kenapa? Untuk Daniel Sinaga, untuk Dorcas Yunika Sitohang, benar nggak? Untuk Benjamin dan generasi yang akan datang. Tuhan melakukan itu supaya apa? Supaya kita diselamatkannya. Dia harus digendong. Dia melakukan peran manusia yang lemah. Bahkan dia harus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari hutang dosa. Nah itulah sebabnya Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu sebabnya manusia harus percaya kepada Juru Selamat. Harus percaya kepada Yesus supaya tidak binasa. Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Dia berseru dan berharap kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah orang yang percaya yang dimaksud firman Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu namanya orang percaya. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Loh, apakah gampang? Oh, enggak lah. Karena kita manusia yang dari dalam dosa dipindahkan Tuhan kepada terang, menjadi hidup, memperoleh hidup. Tetapi manusia jasmani kita kan harus diproses, benar enggak? Nah itulah proses itulah yang harus kita lawan, yang harus kita ikuti, dan
Dosa itu yang turun-temurun itu yang harus kita lawan. Ya kan? Menggoda kita supaya tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Kalau dia tidak melalui perintah Tuhan, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghukum orang yang tidak percaya kepada dia. Nah itulah sebabnya Tuhan datang untuk memberikan kita kelepasan, keselamatan yang sempurna, memberikan kita kehidupan yang kekal. Ada jaminan di dalam Yesus. Amin. Itulah sebabnya kita kalau diberikan Tuhan umur sampai saat ini, bahkan tahun depan, kita melangkah masuk ke tahun 2022. Itu semuanya karena kepercayaan yang Amin. karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita semua ini diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mau Tuhan itu mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita, yang Tuhan sudah siapkan, termasuk generasi-generasi yang akan datang. Generasi-generasi kita di bawah kita yang akan datang. Tuhan sudah persiapkan pekerjaan baik untuk mereka lakukan, untuk kita lakukan. Amin. 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 Nah itulah makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia harus berkuasa atas hidup kita. Karena firman Tuhan bilang, Yohanes 1:12 apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, ya. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kenapa kita harus menjadi anak-anak Allah? Karena anak Allah lah yang masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam rumah Bapa. Anaklah, mana bisa sembarangan orang masuk ke dalam rumah kita, benar nggak? Tiba-tiba nanti ada orang masuk ke dalam rumah Cancannya, datang kepada Bang Belsas, bilang begini, Pak, beri aku warisanmu. Siapa kamu? Kata kakak nanti gitu kan. Siapa itu, Pak? Kok minta warisan sama kamu? Dia bukan anggota keluarga kita. Ada apa ini kan begitu? Tak bisa masuk ke dalam rumah kita orang sembarangan. Tetapi yang anaklah yang masuk ke dalam rumah Bapa, yang tinggal bersama-sama dengan Bapa. Bapa, berikan aku warisan. Apa warisan itu? Kerajaan surga. Janji-janjimu. Aku mau terima semuanya karena aku anakmu. Dia berhak mengatakan demikian. Tapi kalau bukan anak, nggak bisa. Itu makanya firman Tuhan berkata, orang yang menerima dia dituliskan namanya dalam kitab kehidupan kerajaan surga. Apa itu kitab kehidupan? Seperti kartu anggota keluarga, ya kan? Kitab kehidupan itu seperti nama kita tertulis di situ, bahwa ini anaknya Yesus Kristus, sudah terdaftar, sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 nanti ada situ ya. Sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Orang seperti itu yang berhak menerima. Itulah sebabnya Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nama kita harus tercatat dalam kitab kehidupan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, jangan beribadah kepada Allah lain, beribadahlah kepada Aku, karena Aku ini Allah yang cemburu. Aku akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anak. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya kita harus selamatkan. Coba bayangkan, kami ini dari keluarga dukun loh, dari keluarga dukun, dari nenek moyang kami itu turun sampai bapak itu dukun dulu. Nggak diundang-undang jadi dukun juga. Kenapa? Karena memang turun. Kesalahan bapak diturunkan kepada anak-anaknya jadi dukun. Kalau Tuhan nggak selamatkan kami waktu itu tahun 79, jangan-jangan saya pula yang jadi dukun. Tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan Tuhan, kata Tuhan. Itu bukan hasil usaha kamu, tapi pemberian Tuhan.
Efesus 2 ayat 10 ayat 8 sampai 10. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Nah itu sebabnya, waduh, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Kalau tidak bagaimana lah? Ya, bagaimana lah model Seno? Kalau jadi anak dukun. Ya. Ketawa. Tapi itulah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan. Itu sebabnya kita harus yakin bahwa Yesus hidup di dalam saya. Amin. Itulah modal kita nanti masuk kerajaan surga. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan berkuasa atas hidup kita. Apa buktinya bahwa Yesus menjadi Tuhan kita dan berkuasa atas hidup kita? Kita hidup sesuai firman Tuhan. Cuman itu patokannya, nggak ada yang lain. Masalah kita jatuh bangun, kita terus datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosanya, ya, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itulah sebabnya Tuhan datang mengampuni kita, tapi bagian kita hanya mengaku saja di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita hari lepas hari, amin. Biarkan Tuhan memimpin hidup kita hari lepas hari, Amin. supaya kita satu hari nanti Amin. masuk dalam rumah Bapa yang indah. Kita nggak tahu kapan waktu-waktu kita, ya, nggak ngerti kita. Itu rahasia Tuhan semuanya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya Tuhan tahu kok. Amin. Kesusahan, kepedihan, Amin. apapun sakit yang kita alami, Tuhan tahu semua. Amin. Tapi mau nggak kita tetap hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan, Amin. tetap mengandalkan Tuhan, Amin. berbakti kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Amin. Saya rasa itulah pesan dari Tuhan untuk kita memasuki tahun 2022 ini, bahwa kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan, Amin. hidup dalam keyakinan yang teguh bahwa kita adalah anak Tuhan, Amin. ahli waris kerajaan sorga. Amin. 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 Datang kepada Tuhan. Akhir-akhir ini kami melayani orang-orang yang di Palangkaraya itu, sudah dibaptis, sudah ikut Tuhan, sudah mengaku orang Kristen. Tapi waduh, sampai kemarin juga mau berangkat ke sini, ya, banyak jimat-jimatnya Pak. Pegangan ya. Iya, dari orang tuanya lah, Minta duit. dari dukun-dukun lah, sudah dibaptis sudah. Tapi mereka melakukan itu. Tuhan sudah bilang jangan beribadah, jangan beribadah kepada Allah lain. Ikut pengajaran-pengajaran nenek moyang, padahal pengajaran Tuhan yang harus diikuti. Ya, kalau melahirkan harus begini, harus begitu. Kalau mau dilindungi harus pasang ini, pasang itu. Nah begitu. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Nah itu. Dan Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Nah itu sebabnya hari lepas hari kita harus terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh. Disinilah kita yakin kemana kita akan pergi. Di dalam tubuh ini. Kemana kita nanti? Apa yang harus aku katakan kepada Tuhan ketika aku menghadap Dia? Di sinilah, di dunia inilah itu semuanya berlangsung. Kenapa? Karena kita ini manusia yang kekal, manusia roh sebenarnya kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Nah itu, di sinilah, di bumi inilah kita mempunyai keyakinan. Kita harus tahu kemana kita. Nah, Tuhan datang supaya kita, firman Tuhan bilang apa? Tidak binasa. Itulah kedatangan Tuhan untuk kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita sekeluarga, keturunan kita, keturunan dari Inang, memperoleh hidup yang kekal.
Itulah sebabnya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kebaikan-Nya. Tuhan mau supaya kita beroleh hidup yang kekal dan kita tidak binasa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih anugerah kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami bisa beribadah bersama-sama, kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Belas kasihan Tuhan. Kami boleh memuji-muji-Mu bersama-sama. Kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, teguhkanlah Tuhan firman-Mu atas setiap kami. Engkau yang berkata firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Yesaya 55. Teruslah Tuhan, nyatakan kuasa firman-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi, untuk kami terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Untuk kami terus berjalan sesuai rencana Tuhan. Amin. Untuk kami terus berjalan menggenapi firman Tuhan, Amin. menikmati berkat Tuhan. Amin. Terima kasih kesempatan ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk Inang, untuk ibu kami Tuhan, orang tua kami. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, Amin. melangkah di tahun 2022. Amin. Kami berdoa Tuhan kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan berikan bagi Inang, bagi ibu kami Tuhan, bagi opung kami, opung Boro di tempat ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa, berikan opung Tuhan Yesus, berikan opung Boro Tuhan Yesus umur yang panjang, Amin. supaya dia melihat keturunannya diberkati Tuhan, Amin. melakukan rencana Tuhan, supaya dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat keturunannya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan opung Boro Tuhan Yesus umur yang panjang, kekuatan, kesehatan. Tuhan pulihkan kembali Tuhan Yesus pikirannya, pendengarannya, kekuatannya. Tuhan pulihkan kembali Tuhan. Selera makan opung Tuhan kembalikan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami menolak segala kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami menolak segala kuasa maut yang coba-coba mengganggu opung Boro di tempat ini. Kami sepakat, kami ikat, tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bahkan segala kuasa-kuasa kutuk-kutuk keturunan dari nenek moyang kami masing-masing yang coba mengganggu kami, yang coba membelenggu kami, yang coba mengikat kami, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Amin. Darah Yesus membasuh kami, Amin. darah Yesus membasuh kami, Amin. melepaskan dan membebaskan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita nanti menutup ibadah, kita mau dengar ada pesan-pesan dari opung atau nasihat buat cucu. Kalau ada silakan opung. Apa nasihat? Bakso dan mangkok. Mau kencing nggak? Gak usah berdiri juga bisa. Opung mau ngomong. Jadi sampai itu semuanya ya. Salam. Hah? Salam gitu. Oh, udah Apa sampai. yang saya sama semua. Ya, kita lah rajin belajar, banyak berdoa, doakan opung supaya bisa bawa traktir ke Dubai. Yerusalem, Oh, Bali. Ya, supaya sehat, bisa panjang umur, ya, Dubai. melihat. Terima kasih Sudah. dan udah Saya lihat Cancan nikah, Terima nikah. kasih. Ya nikah, Iya, sudah dulu, kamu ikut sudah kawin aja Pak. Bisa 3 tahun. Salah sih Bun. Sudah dulu. 3 tahun lagi. Mas. Salah tapi ketawa. Enggak. Ketawain. Habis kan boleh nyapis nomor ini.
Bapak si Henok gitu, Bapak si Willy. Enak ya, semuanya rasa ucapkan yang selamat-selamat lah buat kalian supaya senantiasa sehat-sehat selalu membawa anak-anak ini ke tempat yang lebih tinggi ke sekolahnya, yang lebih berhasil di hari-hari yang akan datang. Saya percaya Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kalian semua. Amin. Untuk mengapa anak-anak ini menyekolahkan lebih baik, selalu lebih berhasil. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan kasih setianya tidak akan terputus dari kita yang mengharapkan Dia, selalu memohon pertolongannya selalu di dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan lupa-lupa berterima kasih memohon pertolongannya, supaya lebih besar kasihnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati setiap langkah-langkah kita, perjalanan hidup kita, setiap pergumulan keadaan kita semua. Semoga Dia selalu memberi kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Semoga Kau selalu memberikan kami yang terbaik di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semoga semua yang Kau berikan itu menjadi berguna buat kami, buat keluarga anak-anak kami, dan buat semua saudara-saudara kami semua di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Yesus. Amin. Doa ini saya sampaikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Yang sehat bisa mendoa ya. Tadi Bang Betas kan? Ya. Ya, kita tutup dulu aja. Jadi kepikiran gimana kalau kita kan tahu Mama ini kan sudah umur, jadi nanti kita minta doa buat setiap keluarga gitu. Tapi kita tutup aja ibadah dulu. Nanti Mama yang doa kita semua. Ya, silakan. Atau kita angkat punya satu lagi. Terima kasih ya.
bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih, sungguh benar bahwa kami ada karena kebaikan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih bahwa kami, Tuhan Yesus, untuk tetap setia kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kekudusan firman-Mu Tuhan. Karena satu hari nanti kami pasti akan menghadap Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Itulah yang kami rindukan Tuhan, itulah yang kami mau, bahwa Tuhanlah tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ke satu kehormatan kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Tetap ikat kami dalam tali kasih persaudaraan yang dibasuh, yang diikat dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan ibadah kami yang sederhana, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik, jadi tadi kepikiran juga kan, Mama nih usianya udah sebenarnya sih udah 80 ya kali ya, 79, tapi ya nggak sesuai TP. Jadi kalau di firman Tuhan kita tuh menghormati orang tua gitu. Kita masih bersyukur bisa dikasih orang tua kita masih umur panjang, bisa menikmati hari-hari tua. Jadi kayaknya nggak salah kalau kita sebagai keluarga gitu ya, suami istri anak-anak minta Mama doain kita gitu, satu keluarga ya. Misalnya keluarga kakak dulu sama anak-anak, Mama duduk aja sini, nanti Mama doain gitu. Gak apa-apa, hanya misalnya sedikit sebentar aja, enggak, hanya ini aja perwakilan sini, abang sama kakak, anak-anak di sekelilingnya gitu. Jadi kita bukannya minta berkat atau apa gitu, tapi memang iya minta berkat juga karena kita menghormati orang tua kita gitu, masih hidup. Sayang kita nggak bisa lakukan sebelumnya sama bokap karena nggak kepikiran juga dulu kan. Kayak orang lebaran gitu. Kayak lebaran, nggak. Iya betul. Ya kurang lebih ya. Sungkem gitu. Ya. Coba. Ya sekarang silakan lah. Kalau kecuali ada yang mau nambahin atau ada yang kalian lah tadi kerapna dulu wah. Jalan kalian lah. Enggak perlu juga mah kalau di Alkitab tuh penumpangan tangan orang tua buat anak gitu supaya rumah tangganya diberkati, anak cucunya gitu semua ya, makin mama juga makin bahagia melihat Berapa orang ini kamu komplit ya? Komplit ya? Komplit. Gimana Kak menurut lo? Kalau setuju ya gitu. amang siapa sih kang? Enggak, maksudnya orang tua lah yang ngasih orang tua. Iya lah, udah lah ya. Orang tua minta ke anak. Ya udah kalau itu. Terima kasih Tuhan, amin. Ya gitu aja. Yuk dari abang masih aja. Lagi udah. Kesalahanku atau apa minta maaf yang Iya, ini eksekusi aja enggak. Mama tuh takut paling padahal cuma anu aja kakak sama abang. Sama Kiki. Sama Kiki. Lima. Kita kumpul aja masing-masing keluarga. Iya, dua sini di depan mama. Ya sekalian aja gitu. Ini enggak ada lampu ya, kotor. Enggak, lu Berartiin aja. sama aduh buat apa nih? Bersih. Ya mama doain aja. Mana siapa lagi udah ya? Keke, mana Keke? Tumpang tangan
tangan aja kali. Panjang umur, Doa aja gitu sehat-sehat. Inang. Ngomongnya berdoa aja. Mama coba bagi tangan sama mereka. Doain ini kasih ya mama dan Ini aja. Kepalanya. Ya, gitu. Sini dekat sayang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus yang maha besar, maha tinggi, yang maha berada. Saya mohon kepada semua anak-anakku, cucu-cucuku, semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam keadaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, supaya makin berhasil Tuhan, makin berhasil Tuhan. Di dalam pelajaran mereka juga Bapa, Engkau tolong mereka di dalam segala pelajarannya, supaya bisa mengikuti segala pelajaran apapun yang mereka yang inginkan, supaya lebih berhasil di hari-hari yang akan datang. Saya percaya Bapa, Engkau akan menolong semua keluarga anak-anakku semua Tuhan di dalam pelajarannya, di dalam sekolahnya, supaya mereka juga makin bisa mengikuti semua pelajaran apapun yang mereka sukain Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan Bapa. Saya percaya Bapa Kau tolong mereka semua cucu-cucuku Tuhan di dalam pelajarannya, supaya mereka dapat mengikuti sekolah yang lebih yang bermutu tinggi, yang membuat mereka nanti lebih berhasil di hari-hari yang akan datang. Saya percaya Tuhan Yesus akan menolong mereka di dalam segala hal apapun, pelajaran apapun mereka yang akan mereka lakukan di hari-hari yang datang. Tuhan Yesus menyertai mereka. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo mamanya. Masih beruntung punya opung loh. Abang. Ayo sini Pak. Ya, kita lagi. Ken, kalah. 3 keluarga, Mam, kan anaknya 3. Capek ngomongnya panjang. Paling bingung Pak. Apa yang paling banyak lah. Kasih minum dulu, kasih minum. Nah, ambil kursi kecil, Mak. Kursi kecil, Mbak. Ini juga Bu. Bentar, ini aja. Kursi aja, Mak. Sini tangan enggak usah saya. Mana sih ya lah? Itu ya kan? Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saya datang kepadamu ya Bapa, memohon sujud dan sembah kehadapanmu, meminta pertolonganmu kepada semua anak-anakku yang menjalankan hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, supaya mereka akan berhasil membawa anak-anak cucu-cucuku ke tempat persekolahan yang paling lebih baik dan berhasil. Saya mohon Tuhan, tolonglah mereka Bapa di dalam pelajarannya Tuhan. Berikan kepintaran bagi mereka untuk mereka dapat berhasil di hari-hari yang akan datang. Tolong mereka Bapa selalu di dalam pelajarannya. Orang tuanya juga berikan kekuatan keberhasilan di dalam segala hal Tuhan, di dalam segala hal. Saya percaya Bapa Engkau menolong semua menantunya di dalam pekerjaannya, supaya mereka juga berhasil di dalam segala hal, supaya anaknya bisa dibawa oleh
lebih berhasil dari di sekolah yang lebih tinggi, lebih berhasil dari sekarang dan seterusnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih semuanya. Ikut saja, Pung. Ya. Pung. Ayo, sekarang Ya, Bang. Kasih, Bang. siapa yang mau tolong? Tolong nggak, Kak? Bisa, Bu. Jadi tentang mana? Tentang mana? Tentang mana? Mami pangku kok. Gimana dong? Udah minum tadi? Pada menantuku si Frans yang ada di Senturi, saya mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tolonglah dia Tuhan di dalam segala pekerjaannya Tuhan, supaya dia lebih berhasil dari sekarang dan seterusnya. Jauhkan dari segala masalah-masalah, dari hadapannya apapun apapun yang setan yang suka mengganggu pikirannya atau apapun Tuhan. Saya mohon Bapa pertolongan-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai dia di sepanjang kehidupannya. Jauhkan segala setan-setan iblis atau apapun yang selalu mengganggu pikirannya atau apapun Tuhan. Saya mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyertai dia selama kehidupannya. Keluarga anak-anaknya semua Tuhan. Berikan kepintaran Bapa kepada mereka. Anak-anaknya Tuhan supaya lebih berhasil di hari sekarang dan seterusnya. Jauhkan segala roh-roh jahat, iblis, setan dan roh-roh yang ada di udara. Kuasa-kuasa dan kegelapan Kau jauhkan dari mereka ya Bapa. Penuhi mereka Bapa di dalam Roh Kudus-Mu. Bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu Yesus. Bapa di dalam surga, saya percaya Bapa, Engkau akan menolong menantu si Frans di dalam pekerjaannya, supaya lebih berhasil dari sekarang dan seterusnya. Membawa anaknya juga lebih berhasil di dalam segala pekerjaannya Tuhan, supaya dia lebih tidak ada masalah di hari-hari yang akan datang dan seterusnya. Saya percaya Bapa Engkau akan menolong dia. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupanku, kehidupan semua keluarga anak-anakku dimanapun mereka berada, saya serahkan Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus. Doa ini saya sampaikan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Yesus Kristus yang Engkau Tuhan yang senantiasa menolong mereka di dalam kehidupannya Tuhan, membuat mereka lebih berhasil dari sekarang dan seterusnya dan selamanya. Amin. Amin. Salah tadi. Bisa ya harus pakai timer ya harus ya. Akumulasi dari berapa?
aja lah. Siapa? Pindahin apa? Oh, belum. Duduk lah. Pakai timer. Ya, aku di tengah aja yang majuin dulu ini dikit. Kita ada yang di belakang. Di belakang, bangun. Pindahin dulu ini. Ya bang, sebaiknya kita Jadi di sana. Berarti bangkunya nggak di sini. Kita jadi begini aja. Tuh. Bangkunya nggak sama bangkunya. Oke. Kenapa pakai bangku? Nggak mama duduk deh. Maaf. Maju dikit lagi. Nah, ini yang di tengah siapa? Abang sama kakak sini. Mama sini di tengah. Sini maaf sayang. Sini dikit aja oksigen. Thank you sayang tua. boleh lagi. Duduk aja mau foto. Foto keluarga kita. Kalau ke studio kan mahal. Kalau ke studio. Oh ya, terakhir pernah di studio kita ya rame-rame. Mana? Abang kakak sini aja. Dulu. Tangan si kakak. Ini bangkunya. Backgroundnya apa? Susun dulu sama aku. Backgroundnya Karen. Iya, enggak semua bang. Cuma kan susunannya. Oh, atau kami Ya. tiga ya. Anak-anaknya di depan deh. Yang duduk. Mantu si Ken mana? Duduk di bangku kecil ya. Kita bangku kecil tiga. Iya, kita gitu. Yang cucu depan deh. Anak jongkok nggak gitu, biar Yang muat. kecil. Jangan bisa nanti kamu. Yang gitu. Oh iya betul, jongkok. Muat. Ben mau pakai band bambu juga. Sini pakai bambu. Oh, kalau di sini. Nggak muat, Ben. Di sini. Hmm? Iya, sini bang. Nggak muat. Sini. Udah sini. Kan duduk kan duduk. Kan sini aja ya. Duduk sini. Muat. Kakak-kakak di mana ya? Kakak-kakak yang biar kelihatan Coba lagi. frame-nya kalau dari di situ sampai ini muat. Jalan jongkok deh sebelum aku. Terus gimana? Siapa lagi? Itu ambil kemudian kecil, posisinya kalau mau duduk depan. Bagus kalau gini. 3 orang itu cukup, bisa. Ini space di sini masih banyak lega. Enggak, bisa lah bangkunya ke sanain dikit. Sorry Bu. Oh iya. Berdiri dulu mama. Si Butet. Emangnya roller coaster. Tuh, duduk di depan, Dedek. Udah deh, duduk di depan. Ini kan samanya ya. Ben, duduk lagi di depan, depan. Yang kecil biar depan aja biar. Ajak neneknya di depan dulu. Bapak Ben sini, Bapak Ben sini. Belakang Mama Oben. Oh gitu. Karolin. Ruth, ayo bikin timernya yuk.